Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan puji Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada hari ini, Senin 20 April 2020, pemberitaan firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita adalah diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat dan pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar akan segala keterbatasan kami. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami memohon pertolongan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, menolong kami sekalian. Demikian pula hamba-Mu yang terbatas ini, yang sudah dipercayakan dalam memberitakan firman-Mu yang kudus dan mulia. Tuhan urapi dan berkati meski dalam segala keterbatasan hamba-Mu, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan, juga Injil firman Tuhan dapat terus disebarluaskan dan kami sekalian menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami sedia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 20 dengan perikop kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dan puji Tuhan, kita dapat berkumpul meskipun di tengah situasi yang kita hadapi ini, tetapi syukur kepada Allah atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang diperhadapkan tadi adalah berbicara tentang kebangkitan kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan, kebangkitan kita ini berdasar atas kebangkitan Kristus. Tetapi bagi orang-orang yang khususnya bukan Kristen, tentu saja bisa terbuat kemungkinan untuk sulit memahami tentang kebangkitan Kristus dan hubungannya dengan kebangkitan orang-orang Kristen yang meninggal. Nah, karena itu Bapak Ibu, bisa saja orang mengatakan itu kan dari sudut pandang orang-orang Kristen. Itu kan dari sudut pandang Injil, Alkitab yang mereka percayai, yang mereka imani. Tetapi bagi mereka itu sulit untuk dipahami, apalagi diimani. Karena itu mengawali renungan ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya
membukanya dengan sebuah kisah nyata yang kemudian bisa memberikan inspirasi. Adalah seorang yang bernama Lee Strobel, seorang jurnalis di Amerika, di Chicago Tribune. Ia adalah seorang jurnalis dan ia adalah seorang yang tidak mudah menerima sesuatu begitu saja tanpa ia cross-check kebenarannya, fakta-faktanya yang ada. Ia adalah seorang jurnalis berpengalaman dengan latar belakang pendidikan hukum di Yale University. Strobel menolak jawaban-jawaban terencana yang terkesan disederhanakan. Nah, ketika latar belakangnya ini sebagai seorang jurnalis yang handal dihubungkan dengan pencariannya tentang iman Kristen, tentu saja ia tidak mudah untuk menerima iman Kristen itu. Sebaliknya ia mencari bukti-bukti fakta yang sulit melalui investigasinya dan wawancaranya dengan lusinan sarjana Amerika Serikat yang ada. Ia mencari bukti-bukti yang ada, meliputi bukti-bukti historis tentang iman Kristen, studi akademis, historis juga tentang kehidupan Yesus Kristus. Karena ia adalah orang yang skeptis dan terlebih ia bukan Kristen. Ia adalah seorang ateis yang percaya pada sesuatu yang nyata, yang real, dan yang logis. Maka ia mencari tentang kehidupan Kristus itu, dan buku yang dia tulis pada tahun 1988 adalah berjudul The Case of Christ, yang juga kemudian difilmkan dengan judul yang sama, The Case of Christ, tahun 2017. Ia mencari bukti-bukti tentang kehandalan teks Alkitab, teks Injil khususnya, yang bercerita tentang Yesus Kristus. Ia mendatangi ahli yang ada, tidak hanya teolog, tetapi juga orang-orang yang berkompeten, sejarawan, psikolog, bahkan juga para medis yang ia datangi untuk menghubungkan pencarian besarnya ini dengan kehidupan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ia menemukan bahwa kebenaran tentang kehidupan Kristus itu begitu nyata. Bahkan dengan data-data historis, akademisi yang ada, ia mendapati bahwa hal itu adalah sesuatu yang benar. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, dalam renungan kita dalam suratnya kepada jemaat Kristen di Korintus, Rasul Paulus menegaskan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Perikop sebelumnya kalau kita baca Bapak Ibu jemaat Tuhan pada pasal 15 adalah tentang penekanan kebangkitan Yesus Kristus. Ada argumen yang diungkapkan sedemikian rupa oleh Rasul Paulus mengungkapkan kebangkitan Kristus ini adalah benar. Dengan banyaknya saksi mata, beberapa kali menampakkan diri, dan seterusnya. Selanjutnya dalam nas kita juga ditegaskan tentang kebangkitan orang percaya. Hubungan hal ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, penegasan tersebut disebabkan, karena begitu ditegaskan, adalah disebabkan sesuai dengan situasi kondisi di mana jemaat yang ada di Korintus, jemaat Kristen di Korintus itu hidup dan ada. Karena sedikit banyak terdapat pengaruh paham, keagamaan, dan filsafat orang Yunani. Kalau kita lihat di peta Bapak Ibu, tentu saja Korintus berada di wilayah orang Yunani di Athena. Orang Yunani tidak percaya pada kebangkitan. Ketika Paulus memberitakan Injil di Athena, dalam Kisah Rasul 17 ayat 32 disebutkan di sana, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Orang Yunani percaya
terhadap sesuatu yang kekal atau abadi. Dan mereka beranggapan dan mempercayai bahwa jiwa itu kekal, jiwa itu abadi, tetapi tubuh, raga, jasmani, tubuh jasmani ini fana. Ketika jiwa itu bersih, tubuh itu sebaliknya jahat. Tubuh itu adalah sumber dosa. Maka ketika orang meninggal, maka jiwanya akan abadi, akan kekal dan tidak bisa lagi kembali kepada tubuh. Makanya mereka tidak meyakini kebangkitan orang mati. Karena konsekuensinya adalah ketika jiwa yang bersih kembali lagi ke tubuh yang jahat, yang merupakan sumber dosa tadi, maka tidak ada artinya kekekalan dan kemurnian jiwa bagi orang Yunani. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mereka memahami tidak ada kebangkitan. Dan bila hal ini dihubungkan dengan kehidupan orang Kristen yang ada di Korintus tadi, maka bisa saja mempengaruhi mereka. Atas hal tersebut, Rasul Paulus menegaskan tentang kebangkitan orang percaya yang meninggal. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kebangkitan Kristus. Rasul Paulus menegaskan jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka mari kita semua hidup bersenang-senang. Kenapa? Karena toh kita akan mati. Tidak ada cerita lagi. Maka selama kita hidup, mari hidup dengan bersenang-senang, dengan berpoya-poya, dengan bermeo-meo dan seterusnya. Disebutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 32 bagian B, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan hal tersebut. Jika Kristus tidak bangkit, maka tidak ada juga kebangkitan orang mati. Jika Kristus tidak bangkit, maka pemberitaan Injil ini menjadi sia-sia. Selanjutnya, kepercayaan iman juga menjadi sia-sia. Tidak ada artinya. Paulus dan pemberita lain juga menjadi saksi-saksi palsu yang bersaksi tentang kebohongan. Mereka berdusta. Orang juga masih hidup dalam dosa, dan orang yang meninggal juga akan binasa, akan mati, akan hilang. Tidak ada cerita dan tidak ada pengharapan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mesti ingat bahwa kubur Kristus adalah kubur yang kosong, menandakan ia bangkit. Kubur yang sama juga merupakan kubur yang disegel oleh pemerintah Romawi dengan segel Romawi dan dijaga oleh penjaga. Banyaknya saksi mata juga dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 18. Nas kita sebelumnya juga menekankan peristiwa kebangkitan itu adalah nyata dan disaksikan oleh banyaknya saksi mata, bahkan disebutkan lebih dari 500 saksi mata sekaligus melihat kejadian itu bersama-sama. Karena itu, hal ini bukanlah suatu halusinasi yang ada. Selain itu juga, Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti yang saya katakan pada pengantar tadi, bisa saja orang melihat itu kan dari sudut pandang orang Kristen, itu kan dari sudut pandang Injil yang mereka imani. Apakah ada dari sudut pandang di luar Injil? Ada juga catatan di luar Alkitab yang dicatat menurut laporan seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada abad pertama, pada masa di mana Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita hidup. Dan orang ini adalah bukan merupakan orang Kristen, karena dia adalah sejarawan. Tugasnya mencatat suatu kejadian yang ada. Misalnya, Josephus Flavius juga mencatat sebuah laporan yang ada. Disebutkan kira-kira pada waktu itu Yesus seorang bijak, kalau boleh menyebutnya manusia, karena ia adalah pembuat pekerjaan yang menakjubkan. Seorang guru sedemikian yang membuat orang menerima kebenaran dengan sukacita. Ia menarik banyak pengikut, baik orang Yahudi maupun orang asing.
ia adalah Kristus. Dan ketika Pilatus atas usulan orang-orang terkemuka di antara kami menghukumnya dengan penyaliban, mereka yang menyayanginya pada mulanya tidak meninggalkannya, karena ia menampakkan diri lagi hidup-hidup kepada mereka pada hari ketiga, sebagaimana nabi-nabi kudus telah meramalkannya, dan puluhan ribu hal ajaib lain tentang dia. Dan suku Kristen yang dinamakan sesuai dia tidak punah sampai hari ini. Hubungan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan orang Kristen juga mesti ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena sudah panjang lebar kita berbicara tentang kebangkitan Kristus. Selanjutnya dalam suratnya ini Rasul Paulus juga menegaskan bahwa dampak, arti, makna kebangkitan Kristus itu juga mesti ada dalam kehidupan orang Kristen. Tidak kita hanya berbicara Kristus bangkit, titik. Tetapi ada kelanjutan, ada buah dalam kehidupan orang Kristen. Bahwa orang Kristen mesti menaruh pengharapan pada Kristus, tidak hanya dalam hidup ini saja. Tidak hanya selama di dunia ini saja. Tetapi ada pengharapan yang melampaui hidup di dunia ini, melampaui kepanaan yang ada. Karena kalau dalam hidup ini saja Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-19, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena itu bagi orang Kristen, kebangkitan Kristus itu adalah suatu hal yang tidak mungkin tidak dirayakan, tidak mungkin tidak dihayati. Dalam gereja-gereja perdana, gereja-gereja awal, mereka menghayati sedemikian rupa. Bahkan salah satunya masih kita teruskan tradisi berkumpul pada hari pertama minggu itu. Hari pertama pada satu minggu adalah hari Minggu ketika Kristus bangkit. Dan dirayakan kemenangan ini, kemenangan atas maut ini, maut tidak menguasainya, adalah kemenangan bersama. Karena Kristus bangkit dan memberikan kemenangan itu bagi orang Kristen. Kita adalah orang yang pantas bersyukur Bapak Ibu, sebab Tuhan Yesus sudah menjadi yang sulung dari antara orang mati, bangkit dan menang. Kalau boleh kita melihat bahwa iman Kristen, dalam agama Kristen adalah iman yang patut bersyukur. Sebab Kristus adalah satu-satunya yang tidak mati, tetapi bangkit dan menang atas maut dan atas kematian. Karena itu kebangkitan Kristus ini mesti berdampak dalam kehidupan orang Kristen, berbuah dalam kehidupan kita. Karena bagaimana mungkin kita bisa tega memandang remeh, memandang sepele hal ini, atau mengolok-ngolok penebusan Kristus ini. Kenapa? Karena Kristus mati demi kita, menebus dosa manusia. Bagaimana mungkin kita bisa tega menyepelekan pengorbanan Kristus ini? Karena ia berkorban bagi kita, bagi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Maka dampak syukur terima kasih kita kepada Tuhan mesti berbuah dalam kata dan perbuatan kita, serta hidup beriman, berpengharapan, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan segalanya, hidupnya bagi kita sekalian umat Tuhan. Biarlah Bapak Ibu jemaat Tuhan, di tengah masa-masa sulit ini, kita tetap beriman, berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang dan memberikan pertolongannya kepada kita, karena kita berharap kepada Tuhan dalam hidup ini dan juga dalam hidup yang kemudian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Maha Besar Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terus menjaga memelihara kami, meskipun pada saat ini kami orang-orang percaya di seluruh dunia bersama juga dengan orang-orang yang lain juga sedang menghadapi virus COVID-19 dan
memberikan banyak dampak, sehingga bisa saja terjadi berbagai pergumulan, permasalahan dari segi ekonomi, sosial, dan segi-segi yang lain Tuhan. Tetapi meskipun demikian, kami umat percaya tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan tetap menolong kami supaya dalam masa sulit sekalipun kami dapat tetap percaya, beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami juga apabila seringkali kami memaksakan kehendak kami yang jadi, atau kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Tolonglah kami berjalan di jalan selamat-Mu yang tulus dan mulia di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami juga untuk menghasilkan buah-buah yang baik, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Kami mengasihi bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat percaya di seluruh dunia ini dalam menghadapi masa-masa ini, dan juga dalam iman pengharapan kami di tengah-tengah dunia ini, agar kami dapat selalu senantiasa bersaksi, bersekutu, dan melayani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Demikian juga dalam perjuangan menghadapi virus COVID-19 ini secara bersama-sama. Tuhan menolong kami dalam segala pemikiran, ide, gagasan, dan juga dalam tugas pekerjaan kami sekalian. Secara khusus para medis yang sudah ditugaskan dalam tugas tanggung jawab mulia ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, Tuhan berkati juga agar dapat tetap memberitakan Injil firman Tuhan dengan pertolongan yang datang dari Tuhan. Demikian juga gereja Tuhan, kami sekalian sebagai tubuh Kristus juga diberkati dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan selama-lamanya.